Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Allah Ta'ala aidan fi suratil Ukhra, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ulama, Pai Kakek Batanyo, Pulang Kakek Begitu, teristimewa kepada anak kami. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali bersama-sama melalui di atas mimbar ini, kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari sebuah wasiat takwa satu kali dalam sepekan akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat pagi ini, hari ini, sebuah wasiat takwa yang bisa menjinakkan, melunakkan kembali iman kita untuk lebih termotivasi ibadah kepada Allah. Ayo kita pupuk. Untuk itu sama-sama hendaknya kita perlurus niat kita ini dari rumah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Dari sekian banyak tabungan, dari sekian banyak amal, salah satu untuk memupuk keimanan kita kepada Allah. Sesuai firman Allah yang kita bacakan tadi, salah satunya adalah qiraatul Quran. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita di Syahrul Syawal. Perbanyaklah amal ibadah, tabungan amal-amal kita dalam rangka
memberikan penyelamat untuk kita nanti di yaumil akhir. Bahkan para ulama kita menyampaikan selamatnya seorang hamba di yaumil akhir itu nanti terletak ketika hayatnya berpisah dengan badan. Basuh awaknya sekarang ketika sekarang lancar nak dia, bagus nak prosesnya. Atau tidak sembarang orang yang bisa memperhatikan itu, Bapak kaum muslimin rahimahullah. Butuh ilmu kita yang matang dalam hal ini. Ulama ini mengatakan seorang hamba ketika selamat proses perginya, pindahnya dari alam dunia menuju alam barzah, lancar dianya, itu sudah ada salah satu tanda bentuk keselamatan nanti di akhirat. Bapak kaum muslimin rahimahullah. Namun pada kesempatan hari ini kita tidak akan berbicara tentang masalah itu. Kita fokus kepada hari ini. Banyak di antara kita yang lupa salah satu tanda tabungan umat Islam yang sudah mulai diremehkan, bahkan sudah jarang dikerjakan. Sebagian memang seperti yang kita sampaikan tadi, salah satu yang membuat kita itu banyak tabungannya, penolong kita qiraatil Quran. Apalagi zaman-zaman serba fitnah sekarang kaum muslimin rahimahullah. Al-Quran ini hanya dijadikan pajang aja di rumah. Astagfirullah, ini gimana caranya? Padahal Allah ternyata sampaikan. Lihat yang pertama yang kita baca tadi, surat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi. Dza itu dari kaidah bahasa menunjukkan sebuah dza itu. Apa yang ditunjuk? Ya Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan sebuah yang namanya penerangan, petunjuk, hidayah yang disebut Allah tadi, hudalil muttaqin. Sedangkan kita jangankan mengamal, membaca aja tidak mau. Ini tanpa menyebut suatu objek. Itulah gambarannya hari ini. Kita lebih sibuk dengan dunia kita padahal tahu dunia ini akan kita tinggalkan. Kita tahu kita hidup di atas dunia ini, kita anggap kita kekal. Enggak. Dunia adalah tempat kita meninggal. Dunia adalah tempat kita meninggal. Bumi ini. Nah, kembali kepada yang kita gambarkan tadi, bagaimana kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti? Salah satu penerangnya saja diberikan oleh Allah. Firman Allah sebagai bahan peninggalan baginda Rasulullah kita lalaikan. Jadi Bapak Saudara kaum muslimin rahimahullah, beruntung sampai hari ini kaum muslimin yang terbata-bata lainah mau baca Al-Quran walaupun agak sebentar, tapi dia lebih bermanfaat daripada orang yang qori bagus bacanya, Al-Quran dijadikan sebagai bahan pajangan. Nah inilah salah satu bentuk introspeksi untuk diri kita. Minta kita juga kepada generasi muda, bapak-bapak, kaum muslimin, kakek yang punya cucu yang baru belajar, ayo dorong anak kita baca Al-Quran, Pak. Dorong dia agar bisa untuk mengenal kalimat-kalimat Allah, firman Allah yang akan menyelamatkan hidupnya. Bahkan bukan hidupnya saja, kita yang menyuruh pun dapat selamat insya. Dari mana dasarnya? Salah satu dasarnya firman Allah surat Fatir, kita buka nanti di sela-sela waktu kita yang kosong. Ayat yang ke-29. Selama ini kita kan alasannya sibuk, pagi-pagi pulang peras keringat banting tulang. Mamun itu betul keluarga. Bahkan pedagang kita katanya, takwi awak rugi. Sesungguhnya Pak kaum muslimin rahimahullah, perdagangan yang tak pernah ada pun ruginya. Dan tidak pernah rugi awak dalam berdagang. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pak Ustaz kami pandai baca Al-Quran. Sekarang tuh ada awak manu wakil.
belajar. Istilah kita untuk belajar ini selagi hayat masih di kandung badan, apa katanya? Selagi hayat masih di kandung badan, tidak ada cerita kita malu apalagi untuk belajar Al-Quran. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, di mana letak proses perdagangan yang tidak pernah rugi di dalam qiraatul Quran? Orang yang ingin belajar tantangannya memang banyak, itu pasti. Malehnya lah, waktunya lah tersisa. Memang banyak seperti itu. Tantangannya banyak karena hadiahnya apa? Surga nanti. Keselamatan kita tidak saja di dunia, bahkan di akhirat. Makanya Rasulullah di satu sisi dalam hadis riwayat Abu Dawud itu dikatakan, siapa orang membaca satu Al-Quran, ya Pak ya, bukan dikatakan Rasulullah baca Al-Quran di sini alif lam satu kalimat, dah. Tapi alif satu harfun satu kalimat mendapatkan 10 ganjaran, dilipat gandakan menjadi 10. Lam satu huruf lipat gandakan jadi 10, mim jadi 10. Saking banyak fadilah baca Al-Quran. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kita sampaikan tadi proses perdagangan yang tidak pernah rugi. Coba kita lihat di dalam kita melaksanakan kewajiban 5 waktu sehari itu kan ada salah satu yang disebut dengan rukun qauli. Salat misalnya pernah kita ungkap. Jadi dalam sholat itu ada rukun qauli yang kita sebut tidak boleh tidak tuh. Apalagi imam, apakah itu makmum walaupun dia masbu Al-Fatihah ini tidak boleh dia tinggalkan yang rukun qauli. Sedangkan Al-Fatihah termasuk rukun qauli yang harus disebut oleh setiap orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Sekarang Bapak kaum muslimin rahimakumullah, berpolitik kita di dalam beribadah, ada sebagian orang, ya enggak, ketika dia memiliki anak cucu yang baru pandai ngece, yang baru belajar ngece, atau abang yang punya anak di rumah, coba jangan pernah dikasihkan Al-Fatihah itu hafal dari gurunya, tapi berusahalah dari kita sendiri. Orang tua yang punya anak baru belajar ngece, baru masuk TK, kan hafal itu. Usahakan dari awal hafalnya. Kemana larinya itu Bapak kaum muslimin rahimakumullah? Ini yang berpolitik tadi. 5 waktu sehari semalam ketika ia sudah besar besok, yang sudah dibebankan Allah pada dirinya, tidak boleh meninggalkan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Di dalam 5 waktu sehari semalam ada 17 rakaat. Al-Fatihah hafal dari kita selalu Bapak. Coba bayangkan ketika kita mati isu bara banyak nak mengalir kawah. Dulunya mungkin awak kaya. Itu salah satu bentuk kaum muslimin rahimahullah. Di samping itu keutamaan di dalam baca Al-Quran itu kaum muslimin. Di dalam kitab Al-Hikam itu disampaikan, membaca Al-Quran itu akan selalu mendatangkan kebajikan kepada kita. Mungkin itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Tuba liman syawwalahu. Siapa beruntunglah orang yang suka mengurus dirinya daripada nyumaman, daripada bermain, daripada baca ayat-ayat yang lain. Dia baca hafalannya, dia ulang baca Quran, di situ dia mendapatkan poin. Terhindarlah mulut ini dari ghibah kepada seseorang. Atau di dalam HP. Daripada wajo menonton indah-indah, membuang simpan aplikasi itu di dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimahullah, semuanya tergantung kepada itu. Yang kedua, mendatangkan syafaat. Apa syafaatnya? Setidak-tidaknya memberi kesejukan kepada diri kita kaum muslimin rahimahullah. Orang yang membaca Al-Quran kan ada yang keras tuh, jadi jangan disalahkan nanti orang karya baca Al-Quran ria dia tidak. Mentang-mentang bagus suara rancak, suaranya baca karya-karya, tidak itu maksudnya apa hikmah di belakangnya.
Orang yang mendengarkan saja membaca Al-Quran, orang baca tidak kami simaknya. Orang pun mendapat pahala, bukan ria. Jadi kalau ada yang mengecek ria itu mana itu sebenarnya. Di hikmah begitu hebatnya syafaat baca Al-Quran. Ketika ada orang yang balagu sakit gigi, kayaknya dia balagu berang masih gigi. Tapi sampai kini kalau pernah terkena orang sakit gigi atau baca Al-Quran berang pernah. Itu salah satu syifa. Qiraatul Quran bagian dari syifa, pengobatan. Yang terakhir Bapak kaum muslimin rahimakumullah, singkat ceritanya, keutamaan baca Al-Quran sebagai penerang di dalam kubur kita nanti. Begitu bayangkan kaum muslimin di dalam kekalan mana ada penerang sedikit pun, sendirian lagi, bertemu dari semua kegelapan di situ. Ada yang menerangkan kita. Begitu gembiranya hati ini. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, karena kita tidak ada yang langgeng di atas permukaan bumi ini, perbanyaklah tabungan kita mencari amal sebanyak-banyaknya. Salah satu qiraatul Quran yang bermanfaat untuk kita, tidak saja untuk di dunia kodok, tapi sampai ke dalam kubur kita, akhirat kita nanti kejar. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku kalau astaghfirukum fastabiqul khairat la yanfa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wasayyirhum ala mu'anidid rabbi khtim wa bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.